Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang sangat penting sifatnya, tapi tidak pernah kita tanyakan ke diri kita secara khusus. Misalnya ada pertanyaan mengenai why, atau bahasa Indonesianya adalah mengapa gitu ya. Kita ingin tahu sebuah alasan di balik eh, hal yang benar-benar kita sebenarnya pengen gitu ya. Contoh nih, misalnya saya pengen banget jadi psikolog. Ada teman-teman yang pengen banget menjadi seorang graphic designer. Ada yang ingin banget menjadi seorang lawyer atau yang lainnya. Kita perlu bertanya, kenapa ini jadi penting buat kita? Kenapa ini menjadi menarik buat kita? Ada alasan apa di balik itu? Atau misalnya ada beberapa teman yang mungkin ingin banget anaknya ini mendapatkan contoh yang baik. Misalnya dia adalah seorang ibu atau seorang ayah ya. Dia ingin sekali anaknya mencontoh dia, dan yang dicontoh tentunya yang baik-baik gitu ya. Kenapa itu jadi penting buat dia? Apa alasan di balik itu? Kenapa itu jadi menarik buat dia sekarang? Itu adalah usaha kita sebenarnya untuk mencari reason di balik ketertarikan kita. Karena di balik tendensi kita untuk suka atau tertarik sama satu hal atau satu kegiatan atau satu quality, ada yang disebut dalam teori ACT sebenarnya, acceptance and commitment therapy, yang sebenarnya juga dipakai sama CBT, diadopsi ya. Ada yang namanya ada yang namanya value itu sebenarnya sesuatu yang penting buat kita, dimana berbentuk seperti direction, seperti arahan gitu ya, untuk kita being and doing gitu. Untuk kita mau menjadi apa dan kita mau melakukan apa. Simply sebenarnya ya sebuah arahan lah ya. Dan itu bisa dimulai dengan menjawab pertanyaan, kenapa ini jadi menarik buat kita? Kenapa ini jadi penting buat kita? Saya ingin banget rumah saya itu bersih. Kenapa rumah yang bersih menjadi penting buatmu? Apa alasan di balik itu? Dan alasan itu speak loud about your values. Bicara banyak mengenai valuesmu. Karena sebenarnya kita suka meremehkan poin ini. Kita bisa aja mencari di Google how to. Tapi why ini butuh proses, butuh pencarian, butuh penggalian gitu ya, butuh discovery yang sebenarnya nggak sebentar, butuh pendalaman yang khusus gitu ya. Yes, setelah kita tahu kita bisa menjawab pertanyaan itu sangat bermanfaat untuk menjadi booster, untuk menjadi dorongan kita dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hidup kita practically. Karena rintangan dan tantangan itu kan gak bisa kita hindari, pasti akan ada dimanapun dan kapanpun. Dan ketika kita tahu kenapa kita ngelakuin ini, itu menjadi pengingat buat kita ada goals yang lebih besar, ada nilai yang lebih bermakna buat kita dibandingkan dengan mengeluh sama tantangan tadi, dibandingkan dengan mundur mungkin ya ketika atau menghindar dari tantangan atau rintangan itu. Dan itu sangat-sangat penting, tapi nggak pernah kita gali secara khusus. Semisal ketika dalam dunia religius misalnya, banyak orang-orang yang dari kecilnya, termasuk saya juga, belajar mengenai ritual-ritual agama, ritual-ritual ibadah, atau yang kita sebut how to tadi ya, tapi nggak belajar secara khusus makna kenapa sih kita mesti ngelakuin ini, kenapa kita mesti konsisten melakukan ini terus. Sehingga ketika kita ada rintangan dalam ibadah, misalnya males gitu ya, atau godaan-godaan gitu ya, itu nggak banyak dari kita yang akhirnya mundur atau ya drop gitu ya, atau ya kita nggak konsisten lagi. Kita perlu mengingat balik lagi ke alasan kenapa kita mesti ngelakuin ini. Nah sekali lagi, kenapanya itu yang sepanjang yang saya alami itu gak pernah benar-benar digali dan dipelajari semasa sekolah atau semasa kita kecil dahulu gitu. Dan memang si how to ini sekali lagi banyak di Google ya. Kayak how to deal with toxic people, how to deal with grief, how to deal with toxic parents. Tapi pertanyaannya, kenapa deal with toxic people itu menjadi penting buat kita?
Kenapa menjadi penting buat kita untuk tetap ada di kantor ini, tetap deal menghadapi toxic colleague gitu ya, toxic friends. Kenapa penting buat kita tetap ada di jalan itu? Nah, itu pertanyaan yang sangat-sangat filosofikal dan sangat-sangat dalam. Dan sekali lagi, once kita bisa ketemu itu, kita bisa terbantu untuk jadi booster kita dalam menghadapi berbagai challenge. Dan menariknya, mereka yang tertarik membahas ini adalah mereka yang usianya itu udah 20-an akhir atau 30-an awal. Yang masih remaja atau early 20s itu nggak begitu tertarik bahas ini. Ini tapi pengalaman saya di ruang praktik ya. Mungkin yang lain punya pengalaman yang berbeda. Tapi mungkin bisa kita tebak alasannya. Karena biasanya yang mulai tertarik sama pertanyaan-pertanyaan filosofis ini mereka yang telah melewati kehidupan, asam garam kehidupan. Telah melewati banyak pengalaman hidup, asam garamnya, pahitnya, ketemu orang yang nyebelin, pasangan yang nyebelin gitu ya, pekerjaan yang dia nggak suka, atau macam-macam deh. Sehingga dia baru mulai banyak bertanya di situ, mulai banyak mempertanyakan mengenai kenapa ya mesti gini, kenapa ya saya masih tetap harus bekerja, kenapa saya masih tetap mempertahankan hubungan ini dan seterusnya. Tapi mereka yang masih remaja biasanya belum menghadapi berbagai fenomena itu ya, belum melihat berbagai realita dunia. Padahal menurut saya pribadi ini akan sangat beneficial ketika mereka yang mungkin masih awal-awal early puberty, bahkan mungkin masih dari anak-anak ya, sudah mulai benar-benar paham why. Atau mungkin sudah mulai sesekali dibiasakan untuk menggali kenapa ini penting buatmu. Kenapa ini menjadi menarik buatmu ngelakuin ini. Itu sangat beneficial. Karena ya sekali lagi akan menjejakkan kaki mereka dalam melangkah. Dan membuat mereka gak gampang menyerah dan gak gampang putus asa. Buat mereka lebih punya bigger goals. Buat mereka lebih punya nilai yang lebih dalam lagi. Misalnya dia ingin sekali menjadi seorang psikolog. Misalnya ya. Tapi qadarullah karena satu dan lain hal dia gagal di situ. Menjadi seorang psikolog itu kan goalsnya. Di balik target itu banyak nilai-nilai yang melandasi keinginan dia. Sekali lagi ya, keinginan kita ingin sesuatu itu memiliki banyak speak a lot tadi ya, saya sebut speak a lot about your values. Bicara banyak mengenai nilai-nilai yang sebenarnya penting buatmu. Kalau saya ingin jadi psikolog mungkin karena saya suka sekali menolong. Saya suka sekali dengan membantu orang, membuat orang lain dapat memahamkan orang lain gitu ya. Suka mengajarkan sesuatu gitu ya. Kalau saya nggak bisa jadi psikolog karena satu dan lain hal, saya bisa cari profesi yang lain atau kegiatan lain yang bisa memenuhi nilai-nilai tadi. Misalnya jadi seorang guru, dosen, atau mungkin penulis, atau content creator, atau apapun itu. Karena ada bigger goals, ya bukan bigger goals, ada directnya, ada arahannya yang mau saya tuju tuh apa. Kalau goal satu cancel atau tetot gitu ya, atau nggak bisa kita raih, masih banyak goals lain menuju direction itu. So sekali lagi ini sangat penting buat kita, bahkan buat anak-anak tadi ya, untuk pelan-pelan masuki area yang gak pernah kita sentuh ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi website kita mindinstitute.id, tonton video-video kita di YouTube, dan like, comment, subscribe, dan juga lihat di Instagram kita. Dan jangan lupa si Mind Institute ini, website kita ini suka banyak ada kegiatan-kegiatan yang gratis yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, Firman Ramdhani Psikolog. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.